Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rangga Ditya Pratama, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Tugas ini meminta kita membangun prototipe antarmuka sistem pemesanan bahan ajar SITTA menggunakan framework Vue.js murni tanpa menggunakan sistem database. Oke. Pertama, saya ingin menunjukkan arsitektur proyek ini. Jadi, mengikuti instruksi tugas, saya tidak menggunakan Vue Component Template, melainkan menyusunnya dalam struktur folder standar. Di sini ada file index, HTML sebagai navigasi utamanya di sini. Lalu di situ juga ada file stok HTML dan tracking HTML untuk tampilan antar mukanya. Oke. Di sini ada file index HTML sebagai indikasi utama ya, lalu ada file stoknya ya seperti tadi. Jadi di dalam folder JS ini nih, di dalam folder JS ini saya memisahkan logika Vue-nya menjadi stok app dan tracking app.js. Tujuannya agar kode lebih rapi dan modular. Data dummy disimpan di data bahan ajar .js yang menjadi sumber utama aplikasi ini. Sekarang mari kita lihat halaman stok bahan ajar. Di sini di stok.html dan di sini saya menerapkan list rendering menggunakan direktif v-for data array dari objek stok di looping untuk menghasilkan baris-baris table ini nih, seperti ini guys ya. Nah, seperti ini kodenya udah saya tulis ketik satu-satu di sini dengan bantuan chat juga tadi. Terus juga untuk menampilkan datanya saya menggunakan mustache. Mustache itu seperti apa? Mustache itu yang kayak gini nih, mustache. Nah, itu menggunakan mustache. Dan juga vtext. Vtext khusus untuk kolom catatan saya menggunakan v-strip.html karena data dari objeknya mengandung tag HTML seperti bold dan juga italic ya, seperti ini ya. Ada bold dan juga italic, jadi saya menggunakan v-html. Nah, seperti ini nih. Sip. Di sini ada bagian table status web, di sini ada kode VIF. Jadi di bagian kolom status saya menerapkan conditional rendering dengan v-strip-if, vlcif, nih kan VIF dan vlcif dan juga vlc ya untuk itu. Selain itu juga jika stok sama dengan 0 ya, sistem otomatis merender teks merah. Sistem otomatis merender teks merah di sini nih. Nah, ini nih. Nah, ini dia nih guys. Ini ya teman-teman, jadi di sini span VIF itu akan berwarna merah jika kosong ya, atau sistem stoknya 0, dan sistem otomatis, dan jika stok kurang dari stok aman atau safety muncul peringatan oranye menipis ya tandanya nih di sini. Nah, ini menipis nih, berarti stoknya menipis. Kalau ini kan kosong itu ditandai dengan warna merah, oranye untuk stok menipis, dan selain itu di sini ada warna hijau dengan VLC ya. VLC kan ini ada if ini kan yang pertama, LC if juga yang oranye, dan ini VLC v-strip LC untuk warna hijau dengan status aman. Dan ini memberikan indikator visual yang jelas bagi pengguna seperti lampu merah kan berhenti, oranye hati-hati, dan hijau aman. Nah, ini di sini oranye ini ibaratnya seperti stok menipis, merah kosong, dan hijau stok tersedia aman. Oke, jadi langsung aja kita jalankan index.html-nya ya. Nah, ini udah saya desain juga menggunakan bantuan chat. Di sini saya gunakan juga kan untuk logonya ya. Ini di sini udah saya logonya udah saya bikin. Saya cari dari web Wikipedia, logonya saya kesalin, saya download dan saya masukkan ke sini. Cara masukinnya itu ya saya masukkan ke folder img dengan tulisan ut logo png, dan setelah itu dimasukkan ke data-data yang ada di sini. Nah, di sini juga bagian terpenting dari halaman ini adalah fitur filter di stok bahan ajar. Fitur filter dan sort. Nah, di sini ada filter. Nah, di sini nih. Tapi di sini karena mungkin webnya jadi softwarenya jadi nggak terlalu kelihatan, mungkin di HP kelihatan. Jadi di sini saya menggunakan computed properties bernama filtered stock di Vue. Mengapa saya pakai computed? Karena computed property akan melakukan cache atau penyimpanan sementara
Bagusnya begitu kan, jadi penyimpanan sederhana, jadi bakal menyimpan dia dan otomatis memperbarui tampilan ketika ada filter yang dipilih tanpa perlu merender ulang atau mengubah data asli. Di sini juga nih bisa kalian lihat ya. Kita coba ya. Di sini juga saya juga menerapkan dependent options. Di sini filter kategori mata kuliah disembunyikan menggunakan VEF dan baru akan muncul setelah pengguna memilih UT daerah. Oh, jadi di sini saya ternyata dari situnya saya juga udah bikin VEF, yaitu jadi disembunyikan di sini nih. Jadi nggak kelihatan. Nah, ini fitur dari VUE juga. Kita klik baru muncul di sini karena ini kan disembunyikan oleh VUE. Setelah diklik baru ada. Nah, kita pilih Jakarta. Lalu kita pilih semua kategori ya, karena di sini ada cuman sedikit, baru sedikit ditambahinnya, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi. Langsung aja kita di sini ada langsung muncul pengantar manajemen, ini aman, stoknya banyak, edisi 2024. Ini stok menipis, catatannya cover baru, covernya masih baru. Stok masih ada 28. Nah, di sini juga ada safety stoknya ada 20. Di sini bawah 15 dan 7. Sekarang kita coba Surabaya ya. Masih aman, butuh pendingin. Oke. Stok menipis nih, prioritaskan reorder. Nah, ya yang kosong coba kita lihat. Saya cek dulu stok menipis aja nih adanya. Oh, berarti stoknya masih aman. Oke, sekarang mari kita ke tracking DO. Nah, ini masih indeks HTML atau masih yang halaman utama. Kita klik tracking DO. Nah, ini bagusnya begini nih, dia bakal muncul otomatis UI-nya, karena saya buat pakai chat ya, nggak jadi langsung otomatis buat sama dia. Nah, di sini udah tadinya modelnya cuman biasa polos, tapi sekarang udah UI-nya udah diperbaiki biar tampilannya lebih enak lah. Nah, jadi mari kita beralih ke halaman tracking delivery order. Di sini terdapat formulir penambahan DO dengan validasi sederhana. Saya menggunakan two-way binding via vModel untuk menangkap input pengguna dan atribut required di HTML agar form tidak bisa dikirim jika kosong. Nomor DO di atas ini digenerate otomatis setiap kali halaman dimuat atau formulir berhasil disubmit. Jadi setelah ini selesai, dia bakal berubah jadi DO 2026-002. Ini kan masih satu, nah nanti dua yang kedua. Mari kita coba ya. Kita coba masukkan dengan saya ya. Nah, di sini juga ada watchers atau ringkasan order. Jadi ketika kita memilih Express, dia bakal otomatis berubah ke Express gini. Dan paket bahan ajar misalkan IPA dasar, nah dia bakal berubah gini. Isi paket kita IPS saja. Jadi untuk memenuhi kebutuhan memantau perubahan data, saya menggunakan watchers ini. Perhatikan saat saya memilih paket bahan ajar dari dropdown ini, watcher mendeteksi perubahan nilai pada model paket tersebut, lalu secara otomatis mencari detail isi paket dan menarik total harganya untuk ditampilkan seketika di layar tanpa perlu menekan tombol apapun. Jadi watchers ini kita misalkan nih gini, kita ganti ke pengiriman reguler. Ini kan harganya 120.000 ya Express. Nah, masih sama, tapi kalau kita ubah ke sini, nah ternyata harganya sama, jadi mendingan Express ya. Harganya sama tapi IPA lebih mahal. Harga IPA 140.000. Nah, dia otomatis berubah. OT002 ininya berubah nih. Di sininya berubah, dan kita ubah tanggal juga di sebelah kanannya juga berubah. Tanggal kirim nggak mungkin hari ini, jadi tanggal 26 lah. Nah, di sini tuh langsung berubah kan 26 di situ. Dengan total harga 120.000 VP IPA aja, IPA ya 140.000. Pengiriman Express. Nah, ini kita masukkan. Coba tampilan kalau kita nggak masukin nama. Nah, nggak bisa guys. Jadi harus dimasukkan dulu supaya bisa ke submit. Salah. Ini must fetch. Oke. Nah, di sini kita klik buat DO. Berhasil. Di sini sudah berhasil otomatis. Karena ini saya pakai live server, jadi bakal ada 127.0.01. Oke. Nah, kan sudah selesai, dan sekarang dia bakal otomatis berubah jadi angka 002. Oke, ini dia kode-kodenya ya. Di sini di
JS, Hotel Logo, Style CSS. Ini untuk ininya, untuk warna, ngatur UI nya. Ada juga index.js. Nah, di sini ada index.html, bahan ajar JS. Nah, ini sudah data bahan ajar udah dari yang tadi, cuman udah diperbaiki karena nggak bisa kebaca tadi. Oke, itulah implementasi konsep framework Vue.js pada prototipe antarmuka SITTA ini. Semua elemen interaktif dan reaktif berjalan berkat kombinasi data binding, kondisional, komputer, dan watcher. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai arsitektur web yang saya bangun. Salam sehat selalu.